Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Bus. Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan evakuasi terhadap tahap pertama terhadap 97 warga negara Indonesia dari kawasan konflik Iran. Dari 29 WNI yang dievakuasi dari Iran, sebanyak 11 WNI tiba di tanah air dalam keadaan selamat. 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56ETA menerbangkan ke 11 WNI. Kedatangan 11 WNI dari proses evakuasi kawasan konflik Iran disambut oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andi Rahmianto dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral Kemenko Polkam, serta Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa Kemenko Polkam, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andi Rahmianto menegaskan ke-11 WNI ini berasal dari dua provinsi yakni Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Dan mayoritas para WNI yang telah tiba adalah mahasiswa. Ya, alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan Pemirsa, eskalasi perang Israel Amerika dengan Iran mereda pasca diumumkannya gencatan senjata. Ya, kedua pihak Israel dan Iran sepakat mengakhiri eskalasi. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih terus mewaspadai harga minyak yang terus bergerak fluktuatif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan kekhawatiran kenaikan harga minyak dunia masih saja terjadi, di mana meredanya konflik Iran-Israel pasti membuat fluktuasi harga minyak global saat ini belum sepenuhnya stabil. Pasalnya harga minyak mentah dunia saat ini masih di bawah asumsi yang digunakan dalam APBN. Indonesia juga khawatir apabila Iran benar-benar menutup jalur distribusi perdagangan utama Selat Hormuz. Bahlil mengatakan 30% kebutuhan minyak Indonesia masih berasal lewat impor dari kawasan tersebut. Meski demikian, Bahlil menilai dalam jangka pendek pemerintah belum perlu menyesuaikan harga BBM. Pasalnya asumsi harga minyak dalam APBN 2025 masih berada di atas harga rata-rata minyak dunia saat ini. Dengan harga yang naik turun. Kemarin ketika terjadi Israel dan Iran, itu sempat khawatir kita. Beberapa menteri ekonomi di dunia, termasuk menteri energinya, kami juga berkomunikasi. Asumsi APBN kita itu kan harga per barelnya itu $82 per barel. Dan dalam waktu beberapa bulan terakhir kan belum sampai pada angka 75 pun belum ada. Masih 75 ke bawah. Artinya secara APBN itu bagus sebenarnya. Tapi kalau di atas $82 per barel, itu pastikan ada perhitungan baru. Pemirsa, eskalasi perang antara Iran dengan Israel dipastikan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani tidak berdampak terhadap masuknya modal asing ke Indonesia. Hal tersebut dipastikan dengan masih tingginya keinginan para investor asing berinvestasi di Indonesia saat ini. Rosan Ruslani menegaskan keinginan para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia masih tetap tinggi. Hal ini dikarenakan kebanyakan foreign direct investment atau investasi asing yang mau masuk ke Indonesia berasal dari negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, China hingga Korea Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi penanaman modal asing di Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 230,4 triliun rupiah atau tumbuh 12,7%. Pertumbuhan PMI ini diakui sangat memberikan kontribusi signifikan terhadap total investasi di Indonesia. Perekonomian kita ini adalah 8% pada tahun 2019. Dan investasi tentunya memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka kita mencapai pertumbuhan 8% itu. Karena kontribusi dari investasi itu adalah dua yang terbesar setelah domestik dalam konsumsi dalam negeri yang kurang lebih 93 sampai 54%, dan investasi kontribusinya ini 29 sampai 30%. Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, jadi memang sangat-sangat signifikan. Dan oleh sebab itu memang kalau kita lihat. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat update dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama awal perdagangan, dan kita cermati bersama pemirsa IHSG
Setelah dibuka pada perdagangan di zona merah, kita cermati untuk IHSG sendiri ini masih bergerak di zona pelemahan begitu ya. Ini melemah 0,03% di 6.865. Ya, kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada PTMR, PTMP, Laba, Surya Mas, kemudian Jati, BNLI, Trimegah, kemudian juga Haloni dan juga PTPP. Sementara itu saham-saham yang menjadi top loser di sini ada Apex, IOTF, Arci, kemudian JIHD, Harta, NICL, Toba, SMD atau Samudra Indonesia, PSAB naik dan juga Mark Dynamics.